masing-masing semua diberkati Tuhan dan tiba kita di rumah keluarga kita di sini, Bapak yang semua dalam keadaan sehat sejahtera. Untuk susunan acara kebaktian kita pada malam hari ini, kami mencoba membacakannya. Yang pertama kata sambutan, baru foto yang dibawakan oleh Bapak Calon Samas Joshua Sinaga. Yang kedua kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Baru nomor 3 bacaan bulanan dari Susukara yang dibawakan oleh Bapak N. Damanik. Nomor 4 kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Nomor 5 dua syafaat yang dibawakan oleh Inang Calon Samas di Sinaga. Nomor 6 kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 3. Yang ketujuh firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta kita. Nomor 8 kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2. Nomor 9 doa dari tuan rumah. Nomor 10 kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan 2. Nomor 11 pengakuan. Nomor 12 dua persembahan dan dua penutup. Itulah susunan acara kita dalam kebaktian pada malam hari ini. Sebelum kita minta mungkin ada hal-hal yang bisa mau disampaikan di dalam pokok-pokok dua sahabat untuk Bapak di rumah ini. Kami berikan waktu dan kesempatan. Terima kasih dari Stasi Kurani. Jadi salam membacakan juga. Jadi terima kasih Pak Robi bagi perhonasian rumah kawan yang lalu pertanggungan. Jadi terkait dua syafaat Pak Robi pengguna sama nami nasihat nami agen muban keluarga terus bagi anak Nabi Katrin penari dari KKN di Semarang, kemudian Evan di Malang baru mulai tentang begitu ada para hero. Nah mana sih pada ada di Katrin kapan Wila nggak putaran kebetulan bagi guru pariwana Medan jadi kalau saya saya bahkan pekerjaan Pak jadi di dalam pekerjaan dia sebagai di kantor gitu pelayanan diri baru mungkin benar nih. Terima kasih. Mungkin dari kita yang hadir masih bisa menambahkan. Mungkin dari Bapak JM. Yang dirangkum lah ya. Itu juga untuk kebaktian kita minggu ini dan yang lain. Jadi masuklah kita di dalam foto yang dibawakan oleh Bapak Calon Samas Joshua Sinaga. Terpujilah nama Tuhan. Kebaktian rumah tangga pada malam hari ini menggunakan kebaktian rumah tangga model C. Nyanyian introitus kita ambil dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 4. Masuk kita ke dalam foto. Marilah kita menyatukan hati, kebaktian akan kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 242 ayat yang keempat. Kemudian selamanya dalam sorga bergema, hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Sorgawi, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dalam kerinduan untuk bersekutu dengan-Mu. Kami memohon kepadamu, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus. Bukalah hati nurani kami untuk menerima dan menghayati firman-Mu sebagai sumber kehidupan rohani kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Di dalam kebaktian kita ini biarlah nama Tuhan yang tetap selalu kita agungkan dan kita muliakan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8. Bagimu Tuhan nyanyianku. 1, ya. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendak ku puji Kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Ayat 2. Oh, tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam kidungku. Pembacaan ayat bulanan yang dibawakan oleh Dua N. Damani. Pembacaan ayat bulanan dengan tema Makabiari apa marpangarapan Bani Jehovah. Pasalmen 33 ayat 10. Tonggorma lupakna makabiari sido matani Jehovah, lupak halakna marpangarapan Bani hidup ni uhurni. Lang nahapkon mamukas sadarion imasuki kita ma bulan pagituhon bani tahun 2020. Wedo halna dop pakon hita bani bulan-bulan nasarpo. Margati soluk do roh. Usuk niur apa malas niur bani gelung taon. Janang ay gabe bagian humbani geluta do ay sigarum ari. Naboy si bata membayan galek kita. Janah domu hujai ase ulang kaho janah kolsokan kita. Ibagas na manuruskan guluhon. Iyojul parpesalmen do kita ase tongtong. Makabiari apa marpangarapan Bani Jehovah.
Ang gutulimat kita marpardiatekon guluta apa guluh ni hasoman. Sundahanon benando hita makkay biari apa marpangarapan ba duniaon marimbang bani Jehovah. Bagi do faktor na mambahen ay dana salasada ni ay mapakkorkon ni hamajuan ni ilmu pengetahuan pakon teknologi na marupaya memetahkan banyak misteri bani gulung taon. Dopni dolmain mentuhankan hapentaran ni pikiran. Ang gulong masonay dolmain pe marupaya mambuis kong gugo apa pikiran ni laho mamparayak apa marhaposan bani produk-produk na igasilkon janah landar marlupahon na ibata. Parpesalmen bani bindu tolong patorangkon secara utuh. Bahasa na ibatado nagabi na ibata bani sagala na adong itanahon. Alay ni iya do na manokpa kumbani na lang adong gabi adong. Janah dihut do ibagas ay sagala produk na ihasilkon kumbani hamajuan ni iptek. Pikiran aparanggian ni Jehovah memboban hadiaron. Janah gatido ay mengatasi pikiran atau iluar ni logika ni Jolma. Ang gusto na ito, tulang si soya-soya hape halak na magkabiari apa marpangarapan bani Jehovah. Halani menurut parpesalmen ubani halak si sonaya ito mata atau peperhatian hidup niuhur ni Jehovah. Ang kosihor kita mata apa hidup niuhur ni Jehovah tertuju kubata berita mga panorang ta manangar podah di nebata magkordahon apa makamalaskon hatani halani haganup hata di nebata nadas bata sing si soya-soya. So naima ayat bulanan bata. Terima kasih. Kami mengaminkan ayat bulan ini dibacakan oleh Bapak Tua Endamani. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. 1, 2, ya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpah dan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Masuklah kita di dalam doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami permuliakan dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan di malam hari ini kami bersatu hati untuk kembali datang ke hadirat-Mu untuk menyampaikan doa kami Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur terutama sekali untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan,
untuk pimpinan dan panduan Tuhan di dalam kehidupan yang telah kami jalani hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah-Mu yang luar biasa yang boleh Kau hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami sungguh bersyukur Tuhan di saat kami mampu menyadari bahwa semuanya itu oleh karena kasih-Mu. Apapun yang kami terima, apapun yang kami dapatkan di dalam kehidupan kami, itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Terutama pada malam hari ini Bapa, ketika Tuhan masih menyampaikan kami di rumah yang terkasih ini Bapa, untuk rindu, untuk bertemu, memuji, memuliakan nama-Mu di dalam acara pertemuan kami Bapa, terkhususnya di sektor 2. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu Bapa kepada kami. Hingga kami boleh Tuhan untuk memulai acara kami di dalam puji-pujian telah kami sampaikan. Kami juga sungguh bersyukur, berterima kasih Bapa untuk keluarga kami terkasih di rumah ini. Ketika mereka Bapa mau membukakan pintu rumah, mau membukakan pintu hati mereka untuk boleh menjadikan rumah yang terberkati ini menjadi tempat kami bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami saat ini. Hadirlah Engkau di rumah yang terkasih ini Tuhan, untuk boleh memberkati, mengurapi hati dan pikiran kami, iman kami Bapa, agar kami boleh semakin merasa Tuhan sangat menyayangi, Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di malam hari ini kami juga bersatu hati Bapa, berdoa kepadamu untuk keluarga kami yang terkasih di rumah ini. Tuhan, Engkau yang mengurapi dan memberkati rumah ini, keluarga ini Bapa, dengan segala apapun Tuhan kondisi mereka, hadir Engkau sebagai sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber kecukupan di dalam berkat-berkat yang mereka butuhkan Bapa. Tuhan, terkhusus malam hari ini kami mau berdoa untuk adik kami Katrin. Engkau melihat dia di dalam perkuliahannya Tuhan, jauh dari orang tua. Engkau Maha tahu sekarang apa yang dihadapinya Bapa ketika dia mengikuti studi di dalam KKN-nya. Tuhan, Engkau yang menjadi gunung batu dan perisainya, Engkau yang menjadi pemimpin dia. Tuhan, campur tangan Engkau di dalam setiap proses yang dijalaninya. Tuhan, kirimkan Roh Kudus-Mu untuk bekerja di dalam dirinya Bapa, untuk selalu mengajar-ajari dia, untuk boleh mengerti Tuhan Yesus sangat baik baginya Bapa. Di dalam setiap apapun keperluannya, apapun kebutuhannya, Engkau sumber kecukupan dan pemenuhan semuanya Bapa. Kami mau percayakan adik kami Katrin ke dalam tangan perlindungan-Mu. Aturlah semuanya Tuhan, apapun proses yang akan dijalaninya. Engkau yang selalu memberikan yang terbaik, Engkau yang selalu mendahului dia di dalam setiap situasi yang akan dihadapinya Bapa. Kami percaya Tuhan sumber kebaikan, Tuhan sumber pengetahuan buat dia. Biarlah Tuhan studinya boleh selesai dengan baik. Kami juga mempercayakan untuk kesehatannya, untuk segala apapun Tuhan yang akan dihadapinya nanti. Yakinkan kami Tuhan, dia di dalam perlindungan-Mu selalu. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Evan Tuhan, di dalam menjalani perkuliahannya juga di Malang. Tuhan, hadir Engkau selalu untuk menjadi gunung batu dan perisainya juga. Tuhan yang akan selalu menuntun dan membimbing dia di dalam perkuliahannya, di dalam studinya Bapa, di dalam setiap apapun keadaannya di sana. Tuhan yang menjadi pelindung, Tuhan yang menjadi penjaganya. Tuhan, halau segala hal yang tidak baik, halau segala mara bahaya, halau segala hal yang tidak diinginkan Tuhan. Kami mau percayakan dia juga di dalam tangan perlindungan-Mu. Engkau juga yang akan mengatur perjalanan perkuliahannya Bapa. Kami percaya Tuhan, di saat Tuhan yang kami andalkan, semuanya pasti baik akan adanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di malam hari ini juga kami mau berdoa untuk Eda kami, untuk Kuila yang saat ini sedang berada di Sumatera. Engkau Maha tahu Tuhan apa kondisi yang mereka hadapi di sana, di dalam situasi duka. Tuhan hadir sebagai sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka, bagi keluarga yang sedang berduka di Sumatera Bapa. Hadir Engkau di sana Tuhan untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan. Engkaulah Tuhan yang selalu menjadi sumber kekuatan di dalam segala apapun kondisi di sana Tuhan. Hadir Engkau di tengah-tengah keluarga yang sedang berduka saat ini. Berikan Tuhan kekuatan, berikan kesabaran, berikan Tuhan Yesus penghiburan yang tiada henti daripada-Mu Bapa. Ajari mereka untuk selalu mengadu hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Ketika nanti Eda dan Pila akan balik ke Pontianak, kami juga mau serahkan perjalanan mereka. Seluruh keluarga yang akan kembali ke Pontianak juga Bapa, di dalam perlindungan, di dalam penjagaan Tuhan, hingga boleh tiba di dalam keadaan sehat nantinya.
bertemu dengan keluarga di sini Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk keluarga di rumah ini, untuk pekerjaan, untuk setiap apapun Tuhan usaha yang mereka lakukan. Hadirat Tuhan mengurapi dan memberkati semuanya. Kiranya limpahan berkat dan anugerah serta rezeki yang daripada Tuhanlah yang semakin berlimpah-limpah hadir di tengah-tengah keluarga ini. Tuhan Yesus yang mengatur semuanya, untuk segala yang terbaik akan Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga ini. Terima kasih Bapa, Tuhan yang baik. Di malam hari ini juga kami bersatu hati mau berdoa untuk acara kebaktian kami nanti di hari Minggu. Kami menyerahkan juga ke dalam campur tangan Tuhan. Tuhan yang akan mengatur semuanya. Kiranya boleh berjalan dengan penuh kebaikan. Tuhan juga mengurapi dan memberkati setiap pelayan yang terlibat di dalam pelayanan nanti hari Minggu. Biarlah Tuhan yang semakin memberikan pelayanan yang benar-benar Tuhan Yesus mengandalkan Tuhan. Kami percaya juga Bapa untuk setiap majelis Tuhan yang akan selalu mengirimkan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri mereka untuk boleh benar-benar bekerja di ladang Tuhan dengan mengandalkan Tuhan, hingga semuanya boleh mereka lakukan di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Bapa bukakan pintu hati dan pikiran kami untuk mempersiapkan diri kami untuk menerima firman-Mu. Berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapi berkati dia Tuhan di dalam memberikan pembelajaran bagi kami akan firman Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati kehidupannya, sehingga boleh semakin kami mengerti akan pelajaran tentang firman Tuhan yang akan disampaikannya. Demikian juga kami Tuhan di dalam setiap pergumulan keluarga demi keluarga. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi saat ini, tetap mampukan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Tetap mampukan kami untuk selalu berpengharapan kepadamu Bapa. Karena hanya itu boleh yang kami lakukan Tuhan. Karena kami di dalam mengandalkan Engkau, di dalam berpengharapan kepadamu, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami kecewa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua anak-anak kami yang telah Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, urapi berkati mereka di dalam perkuliahan, di dalam sekolah, di dalam masa pertumbuhan mereka. Kami jadikan Engkau tetap sebagai pelindung penjaga mereka, sebagai gunung batu dan perisai mereka, yang selalu memimpin mereka di dalam setiap apapun Tuhan perjalanan untuk meraih masa depan mereka. Kami percaya masa depan anak-anak yang telah Kau titipkan kepada kami selalu yang terbaik yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang baik. Banyak hal yang ingin kami pinta kepadamu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan lebih tahu apa yang terbaik, apa yang terpantas, apa yang tercocok, bahkan apa yang terindah buat kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan semakin mengajarkan kami, semakin bergantung kepadamu, semakin bersandar dan berserah kepadamu saja. Karena kami percaya kuasa keajaiban campur tangan Tuhan selalu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di atas semuanya ini Bapa, kami sadar akan semua dosa-dosa kami, akan semua pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang telah kami perbuat di perjalanan kehidupan kami. Terlebih dahulu Tuhan, kami dengan segala kerendahan hati kami memohon belas pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan mau mengampuni dan menghapuskan semuanya itu terlebih dahulu, agar kami boleh layak Tuhan untuk datang ke hadapan-Mu, memuji, memuliakan dan meninggikan Engkau di atas segala apapun kondisi kehidupan kami. Agar kami layak Tuhan untuk Engkau sebut anak yang Engkau kasihi. Bahkan kami layak Tuhan untuk menerima curahan belas pengasihan-Mu, anugerah kasih, serta rezeki yang akan semakin Tuhan Yesus lipat-lipat gandakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Setelah acara kami selesai nanti, ketika kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan juga yang akan memimpin kami. Tuhan yang melindungi kami di perjalanan kami, hingga kami boleh tiba di rumah dalam keadaan sehat, bertemu, berjumpa dengan anak-anak dan keluarga kami Tuhan. Sedemikian untuk keluarga kami di rumah ini, Tuhan juga yang selalu menjagai dan melindungi mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebelum kita dicapai oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Emang Pendeta, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 467,
ayat 1 dan 3. Tuhanku bila hati kawanku, 1, 2, 3. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang dalam kebaikan-Mu memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Tuhan, ajari kami untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu, terlebih boleh ya Tuhan melaksanakan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada malam hari ini diambil dari Kidung Agung. Kidung Agung 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Kidung Agung 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Dan mari kita baca firman Tuhan ini secara responsorial. Ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Kita baca secara responsorial, demikianlah firman Tuhan. Di pintu mempelai perempuan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian yang menjadi kesaksian kita di hadapannya. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 57 ayat 1. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman. Kita nyanyikan. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang
kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dari kitab Kidung Agung, satu pesan atau kesimpulan yang menjadi pesan rohani kepada kita malam hari ini. Kidung Agung mau memberikan pesan yang sangat berharga dan sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita dalam kehidupan kita digerakkan oleh salah satu hal yang sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Apakah itu? Kidung Agung menyatakan hendaklah kehidupan kita digerakkan dengan cinta. Kenapa berkaitan dengan cinta? Karena memang kitab Kidung Agung ini adalah syair cinta. Tapi sebelum sampai ke sana Bapak Ibu, saya mau mengutip pendapat salah seorang buku yang ditulis oleh seorang penulis yang terkenal namanya Rick Warren. Rick Warren yang menulis buku yang menjadi bestseller, menjadi berkat di seluruh dunia, The Purpose Driven Life, yaitu kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Dan di dalam bukunya itu dia menganalisa ada 5 hal yang umum menggerakkan manusia. Kalau kitab Kidung Agung kan berbicara tentang kehidupan kita hendaknya digerakkan oleh cinta. Tapi Rick Warren menemukan ada 5 hal yang sering menggerakkan manusia secara umum. Yang pertama, Rick Warren menyatakan kadang orang bertindak, berbuat, berpikir atau melakukan sesuatu yang menggerakkan dia pertama itu adalah karena perasaan bersalah. Jadi ini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman masa lalu yang mungkin kita pernah melakukan kesalahan terhadap sebuah keputusan, situasi atau tindakan, dan kita masih dibayangi oleh kesalahan yang kita perbuat. Jadi ini menurut Rick Warren yang pertama, digerakkan oleh perasaan bersalah. Jadi perasaan bersalahnya belum selesai, perasaan bersalahnya masih mengejar-mengejar sampai pada saat ini. Yang kedua, Rick Warren menyatakan banyak juga orang digerakkan oleh perasaan kebencian dan kemarahan. Jadi ini berkaitan dengan hidup yang terluka dan atau yang melukai. Tentu Bapak Ibu, kalau kita terluka atau melukai, biasanya reaksi secara normal itu bisa muncul kebencian dan terungkap dalam sebuah kemarahan. Dan ada orang yang akan selalu digerakkan oleh rasa benci atau oleh rasa marah yang ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, menurut Rick Warren, ketika kita bisa digerakkan oleh perasaan takut. Takut ini juga berkaitan dengan pengalaman di masa lampau. Ada peristiwa-peristiwa traumatis yang selalu membayangi kita sampai kepada kehidupan kita pada saat ini. Yang keempat, kata Rick Warren, kehidupan kita banyak digerakkan oleh materialisme. Apakah itu artinya keinginan setiap manusia bisa digerakkan oleh keinginannya untuk mencapai uang, memperoleh uang sebanyak-banyaknya dengan anggapan ketika dia memperoleh yang sudah banyak dalam hidupnya, maka dia bisa bersuka cita, dia bisa merasa aman, dia merasa senang. Karena itu dia banyak menghabiskan waktu untuk mencari uang. Pagi, siang, malam, apakah yang dicari orang? Ini dari sekolah minggu, uang. Dan yang kelima, yang terakhir menurut Rick Warren, manusia itu sering digerakkan ketika dia melakukan sebuah tindakan, pikiran atau apapun membutuhkan pengakuan. Membutuhkan pengakuan untuk apa? Untuk diakui bahwa kita ini adalah orang yang baik, bahwa kita adalah orang yang jujur, bahwa kita adalah orang yang berprestasi. Ini menurut Rick Warren. Jadi ada orang yang melakukan sebuah tindakan, bagaimana supaya bisa contohnya menyenangkan hati orang lain. Dengan apa? Ingin memperoleh pengakuan. Karena dengan perbuatan kita menyenangkan ini, mungkin orang lain akan senang kepada kita. Dan ini memang di tahap yang katakanlah tahap wajar, masih manusiawi lah. Tetapi menurut Rick Warren, salah satu katakanlah kegagalan manusia di dalam hidup ini ketika kita berusaha menyenangkan hati semua orang. Tidak mungkin, mustahil, kata Rick Warren. Karena apa? Di saat kita berusaha menyenangkan hati semua orang supaya kita memperoleh sebuah pengakuan dari orang yang menerima tindakan kita, pada saat itulah kita juga terbatas kepada larangan-larangan yang dia berikan kepada kita. Itu kata Rick Warren. Digerakkan oleh perasaan bersalah, kebencian, kemarahan, takut, materialisme, dan kebutuhan akan pengakuan. Dan menurut firman Tuhan, Bapak Ibu, pada malam hari ini tentu itu bukan sesuatu yang baik.
kalau seandainya kita mendapati kehidupan kita ada salah satu di antara 5 ini yang menggerakkan kehidupan kita, dengan rendah hati tentu kita menyatakan bukan yang seperti itu sebenarnya yang menggerakkan kehidupan kita. Kita membutuhkan sesuatu hal yang lain yang lebih bisa menggerakkan kehidupan kita lebih baik. Karena kalau yang disebutkan oleh Rick Warren ini yang mungkin menggerakkan hidup kita, tentu kehidupan yang akan kita perjuangkan, yang akan kita usahakan tentu bukan kehidupan yang baik. Dari manakah munculnya kehidupan yang baik? Kalau kehidupan kita digerakkan oleh rasa ketakutan, rasa materialisme, rasa untuk mencari pengakuan, kebencian, kemarahan, atau rasa bersalah. Karena itu kita bersyukur dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini melalui kitabnya Kidung Agung yang memberikan salah satu katakanlah daya pendorong yang lebih, memberikan kepada kita sebuah kebahagiaan sukacita. Apakah itu? Yaitu cinta. Inilah kiranya yang menjadi daya pendorong kita yang paling utama di dalam hidup kita. Ketika kita didorong oleh perasaan cinta. Dan kita bersyukur kita memiliki kitab yang luar biasa, yaitu kitab Kidung Agung. Walaupun mungkin saya tidak tahu ya Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah kita akrab dengan kitab Kidung Agung ini atau tidak. Karena ini salah satu kitab yang mungkin agak-agak sedikit orang menghindari membacanya. Dan untuk orang lain di luar dari iman kita, ada ejekannya juga ini kepada kitab Kidung Agung. Ejekannya itu kidung porno. Iya, kidung porno. Kenapa? Karena kalau kita baca 8 pasal ini memang menceritakan tentang, menurut ya orang menyatakan ini adalah kidung porno. Karena memang ada kalau kita baca syairnya membicarakan tentang hal-hal yang demikian. Tapi tidak. Kalau kita mengerti latar belakangnya sungguh luar biasa sebenarnya kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung yang menceritakan syair cinta pernikahan pada saat itu, bukan pada saat ini. Jadi kitab Kidung Agung ini adalah syair cinta sebenarnya yang disampaikan, yang diceritakan pada saat pernikahan orang Yahudi. Jadi pernikahan orang Yahudi itu dilaksanakan selama 7 hari, dan selama 7 hari ini semua bersukacita, termasuk pengantin. Di sana mereka saling menari, berbalas pantun, dan akhirnya ketika pengantin masuk ke rumah, semua orang bisa menyaksikan dan semua orang bisa bersukacita. Jadi kitab Kidung Agung menceritakan tentang cinta kasih di antara manusia, dan itu dikembangkan nanti dalam cinta kasih antara Allah dan ciptaannya. Mari kita lihat Bapak Ibu dengan bahasa puisi. Dengan bahasa puisi pada teks kita malam hari ini yang dimulai sebenarnya pada Kidung Agung ayat 1. Di situ diceritakan tentang ada sebuah kerinduan mempelai perempuan untuk bertemu dengan mempelai laki-laki. Tentu kalau ibarat dikatakan sebuah kerinduan kan tidak enak namanya kalau rindu ini tidak nggak melebihi tetene. Kan somaldo salah satu perasaan yang muncul dalam sebuah hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah perasaan rindu, merindu, dan dimulai dengan sebuah kerinduan. Dengan sebuah kerinduan mempelai perempuan kepada laki-laki, dan dia mengharapkan kedatangan dari kekasihnya. Dan kita melihat apakah kekasihnya datang atau tidak. Karena kalau kekasihnya itu tidak datang, maka dia yang merindu ini akan tersiksa, maka dia akan gelisah, maka dia akan katakanlah tidak berbahagia. Dia merindukan kedatangan kekasihnya dan syukur. Dan syukur pada ayat yang ke-8 di teks khotbah kita malam hari ini, dia melihat kekasihnya ini sudah datang. Lihatlah kekasihku, ia datang. Dan diibaratkan itu dengan bahasa puisi, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihnya sudah datang. Dan ayat yang ke-9, lihatlah ia berdiri. Ini kekasihnya sudah semakin dekat ini. Dulu kekasihnya agak jauh dilihat, tapi lama-kelamaan kekasihnya sudah berdiri di balik dinding. Artinya di balik dinding tentu di balik dinding rumahnya. Artinya kekasihnya ini sudah semakin dekat kepada rumahnya. Dan apakah yang dilakukan oleh kekasihnya ini yang dekat dengan dinding rumahnya ini? Di sini disebutkan sambil menengok-nengok melalui tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Jadi kekasihnya yang datang ke rumah ini mau melihat di manakah kekasihnya itu gerangan. Asal ulang songon dodin si malungun kan
adong do ong kitangar kita do ding si Malungun nomor judul salah kamar kan. Guagan kamarmu ini, HP kamar ini masih tulang ini kan. Nah, jadi salah masuk bana iya kan nih kamar nih hinaholongan naik HP kamar ini tulang ini. Dan ternyata setelah berusaha ma iya mengidah di manakah kekasihku ini, ay 10 pajupah ma iya pakon kekasih ni on. Pajupah ma iya janah marsahak ma iya ubani kekasih ni on dengan sebuah ajakan, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Dia membangunkan kekasihnya ini dan diajak kepada sebuah tempat. Apakah tempatnya itu? Ayat 11 dan Subani 12, dia mengajak kekasihnya ini menikmati musim semi yang baru dimulai. Mardia masa dia musim semi ai, Ijon disebutkan mendengarkan bunyi tekukur, melihat bunga-bunga di ladang, ayat 10, menikmati pohon ara yang mulai berbuah dan menikmati semerbak bunga pohon anggur. Artinya dia mengajak kekasihnya menikmati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi aimang secara sekilas garis besar Kidung Agung atau teksnya bilanta Bapak Inang bani panorang on. Nah, tentu kita akan lebih membutuhkan dari naskobah yang kita dengarkan pada saat ini. Bapak Inang minimal ada 3 ya. Adong tolu pesan rohani yang kita butuhkan, yang kita syukuri dengan firman Tuhan ini. Nah parlobe, mempelai laki-laki dan perempuan, mereka saling merindu, mereka saling bertemu, mereka saling bersukacita. Apakah faktornya yang membuat mereka bersukacita? Faktornya adalah karena di antara mereka ada cinta. Karena ada cinta di antara mereka. Ahadu membain si holan bapak mulak ke rumah. Enggak tahan itu tene. Anggo inang. On sebelah kiri masih osuk-usuk ombarsti bapak tene. Halani dong ini inang, halani dong nyombah ini. Anggo inang ini magati ini. Jadi anggo inang isukun ma ya nama brand kita ingin cepat-cepat pulang ke rumah dari pekerjaan kita. Iya, selesai pekerjaan itu udah pasti. Tapi yang membuat kita rindu kembali ke rumah kita karena kita merindukan orang-orang yang kita cintai yang ada di rumah itu. Siapakah itu? Ya, mila. Anggolangda mungkin agak-agak somona ayah mah kita. Jadi memang kekuatan yang menarik kita lebih utama yang kita harus katakan perjuangkan dalam hidup ini yaitu cinta. Cintalah yang membuat kehidupan kita semakin lebih baik. Cinta yang membuat kita bersuka cita dan cintalah kiranya yang selalu mendorong kita bagas hagoluhonon. Napa duahon? Kembali tolong disebutkan haname. Jadi kan dalahion menjupahkon naboru. Ondos doon songon upasani si Malungun. Hadu giage, urun pinasam lebih hanami. Makatahon sige do mendohori bagot ini. Aduh. Betul. Ingat kita pihak, botok kita pihak sige. Kan. Karena itu padohor ku bani bagot kan, lang bagot ay roh ku bani sige. Arti ini kan bani tekston pas maay, yang mendekati perempuan itu adalah laki-laki bani tekston. Dan ondo na menarik nih, memang lang disebut kondisi, tapi kita harus paham bani situasi ai. Perjuangan seorang laki-laki mendapatkan hatahonon hinaholongan ni John itu adalah perjuangan yang sulit. Makanya John sebutkan cinta itu memang harus menuntut usaha, komitmen dan pengorbanan. Memang kita membutuhkan itu, cinta itu dalam hidup kita, tetapi untuk mewujudkan itu kita membutuhkan sebuah usaha, membutuhkan komitmen, membutuhkan hatahonon perjuangan. Maka itong madoling makatahankan mardalan borngin pe kutaron irit itombur udan. Masih apa itu? Itulah pengorbanan itu. Jadi sonon Bapak Inang, mungkin ini agak sedikit masalah ulang panghapta, ini masalah cinta di antara kita atau duniawi. Tidak, karena nanti
hari Minggu kita akan mendengarkan sebuah katakanlah firman Tuhan yang mengajarkan ada kekuatan yang lain yang sering menarik kita, mendorong kita. Apakah itu? Paulus menyatakan ada kekuatan dosa yang selalu menarik kita dan mendorong kita menjalani kehidupan kita. Makanya kita Kidung Agung pada suku Batak yang lebih utama yaitu adalah kekuatan cinta yang mendorong kita, bukan kekuatan dosa itu. Alanyai napatuluan ijon jadikan cinta nini Bapak Inang sesuai dengan pengalaman bani teks ni yang bilang tahun dalam hibakon na beruai sebagai pendorong utama kehidupan yang lebih baik. Sebagai pendorong utama berarti tidak ada perasaan bersalah, bukan kebencian atau kemarahan, bukan takut, bukan materialisme, bukan kebutuhan akan pengakuan, tapi cintalah yang menjadi pendorong utama untuk kehidupan keluarga yang lebih baik, untuk kehidupan gereja yang lebih baik, untuk kehidupan persekutuan yang lebih baik. Anggodoma ninok tani ai, cinta ai, semua akan bisa merasakan keindahan di awal musim semi. Pergogohi mahita, laho mangarusi hatai, terlebih laho mandalankon. Amin, martanggo mahita. Tuhan hamba namin di surga, terima kasih terpuji Quranmu untuk firman yang kami terima pada malam hari ini yang mengajarkan kami sebuah kisah, sebuah pesan rohani yang luar biasa supaya hendaknya dalam kehidupan kami yang menggerakkan kami itu adalah cinta, terutama ya Tuhan cinta ilahi yang daripadamu. Karena itulah yang kami butuhkan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami bisa kami nikmati, bisa dengan penuh sukacita. Karena ada cinta yang selalu menggerakkan kami. Dan sudah sepantasnya Tuhan, yang menggerakkan kami adalah cinta karena kami sebenarnya sudah menerima, sudah menghayati cinta yang daripadamu melalui pengorbananmu, melalui kematianmu. Ada cinta yang luar biasa, ada cinta yang hebat, ada cinta yang kuat yang kami terima. Dan karena cinta itulah ya Tuhan yang menghidupkan kami. Dulu kami adalah orang yang mati karena dosa dan pelanggaran kami, tapi karena cinta yang kuat yang daripadamu, yang melalui kematianmu Tuhan telah menghidupkan kami kembali. Karena itu biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi dengan cinta, cinta kepada Engkau, cinta kepada sesama, dan cinta kepada diri kami sendiri. Biarlah Tuhan kehidupan kami secara khusus umat-Mu yang ada di sektor 2 ini dipenuhi dengan cinta ilahi yang daripadamu, sehingga dengan cinta ilahi itu memampukan kami menghadirkan sebuah kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan pribadi kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, dan di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya dan amin. Memang cinta kasih Tuhanlah yang mempersatukan kita di rumah ini. Dan biarlah tetap cinta daripada Tuhan yang semakin kuat mengakar di setiap kehidupan kita masing-masing. Biar lebih kompak kita di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Untuk itu mari kita menyambut, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan 2. Setelah ini kami minta kesediaan Bapak di rumah ini untuk bawakan kita nanti dalam doa 450 ayat 1 ayat 2. Hidup kita yang benar, 1, 2, 3. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal
syukur, itu kehendaknya. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami Bapa mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas kasih penyertaan-Mu kepada kami, keluarga lepas keluarga, hingga Tuhan bolehkan kami kembali berkumpul di malam hari ini, di mana kami khususnya keluarga sektor 2 Bapa bersama-sama bernyanyi, berdoa dan dengan firman-Mu ya Bapa, untuk mengajari kami menjadi orang yang lebih baik dan orang yang lebih taat akan firman-Mu. Bapa di surga, terima kasih atas segala firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta kami. Biarlah apa yang terucap dari mulut hamba-Mu Tuhan Pendeta kami bisa menyebar ke seluruh tubuh kami, agar kami bisa Tuhan mempraktekkan cinta kasih di dalam kehidupan kami, baik di keluarga, baik kami bermasyarakat atau dimanapun kau berada Bapa. Biarlah selalu cinta dan kasih Tuhan mempersatukan kami antara satu dengan yang lain. Yang kau kiranya berkati Tuhan pendeta ini untuk lebih lagi bisa memberikan heran kami Tuhan, terlebih kepada keluarganya dan anak-anaknya. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan dan masa depan yang indah buat mereka Bapa. Demikian juga kami Tuhan di sini satu persatu keluarga sebagai Bapa dan Inang di keluarga ini. Ajari kami Tuhan untuk saling mencintai dan mengasihi, sehingga kami saling merindukan Bapa. Tidak ada suatu hal Bapak, bahwa kami merindukan akan pasangan kami, demikian juga merindukan akan anak-anak kami. Biarlah dengan kami saling merindukan, saling menyayangi, sehingga cinta itu ada di tengah-tengah keluarga kami. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami semua, yang mulai kecil hingga dewasa Bapak, mulai dari bayi hingga kuliah, dan juga yang sudah mau berkeluarga dan pekerjaan, juga kami serahkan berkat hanya ke dalam tangan. Kami terlihat juga ya Bapak, dan saudara kami yang hari ini, malam ini tidak bisa bersama kami, mungkin karena mereka ada alasan tertentu Bapak, atau mungkin karena kurang sehat atau ada aktivitas lain. Kiranya Tuhan Engkau sertai mereka, dan biar ke depan kami bisa bersama-sama memuji dan mendapat Engkau di tempat saudara kami sesuai yang diprogramkan ataupun kalender yang ada pada jadwal di sektor 2 Bapak. Bapak di surga, ampunkan dosa-dosa kami Bapa, agar kami layak selalu datang ke depan-Mu dan layak menerima berkat yang telah dan kelak juga Engkau berikan buat kami. Terimalah doa permohonan ini yang kami sampaikan oleh Anak Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 427 sambil kita mengumpulkan persembahan. 427 ayat 1 dan 2. Ku suka menuturkan 1, 2, ya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita
marilah kita menyatakan pengakuan kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku senantiasa melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Telah mencondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Hanya pada Allah saja keselamatan kita. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Firman-Mu telah kami terima. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kepadamu, kini kami persembahkan hidup dan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima dan berkatilah persembahan ini untuk memasyurkan kerajaan-Mu melalui pemberitaan firman-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Salam. Ya, kebaktian kita sudah selesai dan terima kasihlah untuk Tuhan